Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin salawatullah wa salamuhu majma'in wa ila jami'i sahabatihi khususan khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila jami'il ulama'il amilin wal mu'allifin khususan mu'allifi hadal kitab wa syarihihi wa man ajjani bi qiraatihi wa jami'i silsilatihi wa sanatihi wal akhirina minhum wa walidayya walidihim wa dawil bil wajibati aliyya wa alaihim wa kafatul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bulan kemarin tanggal 19 Januari sudah dibahas jangkauan arti ikhlas dalam ibadah, sehingga tatkala kita melakukan sebuah amalan ibadah tapi ternyata karena ada tujuan pamrih baik bersifat duniawi maupun ukhrawi, maka kemarin diterangkan adalah nilai keikhlasan kita masih ada cacat, belum sampai pada mukhlishina lahuddin. Bahkan sudah disinggung juga baik atribut yang melekat pada tujuan ibadah itu soal kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Yang dicontohkan ukhrawi seperti ingin memperoleh surga dan takut akan azab neraka, sampai disindir melalui hadis qudsi, kalau sekiranya aku, kata Allah, tidak membikin surga atau neraka, apa kira-kira Anda tidak menganggap aku sebagai Tuhan yang kemudian engkau sembah? Nah, saklajengipun wonten ing majelis niki tesih nyambung bab niku, tapi dengan narasi yang berbeda. Kita sebagai manusia, ngapunten niki siapapun yang namanya manusia, niki kedunungan watak. Kalau keinginan terpenuhi seneng, kalau keinginan tidak terpenuhi kecewa. Nggih mboten? Niku ben manusa kedunungan sifat seperti itu. Nah, sifat ini sebenarnya tidak kemudian kalau itu dianggap sebagai sifat manusiawi, kemudian tasawuf secara bebas membenarkan atau memberikan legalitas terhadap sikap tersebut karena itu adalah manusiawi. Ternyata tidak. Justru di situ ingkang badhe dipun bahas
wonten ing majelis niki sebagai sambungan kelanjutan dari jangkauan arti ikhlas itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh di dalam teks hikam itu urutan nomor 95, kelanjutan yang kemarin. Innama yu'limu kalman'u li adami fahmika anillahi fihi. Di sini menggunakan teks man'u. Man'u itu penolakan. Biasanya man'u ini perbandingannya, muqabalahnya atau pemberian. Kita minta terus diberi, itu atau pemberian. Kalau kita minta tidak diberi, itu namanya man'u, ditolak. Permintaan kita tidak dikabulkan, itu man'u. Semakna dengan muqabalah antara man'u dan ato, itu ada ungkapan lain, yaitu al-bastu dan al-qabdu. Kalau al-bastu itu segala kebutuhan keinginan tercukupi, dan bahkan terkadang pemberian Allah itu melebihi kebutuhan. Itu al-bastu namanya, al-bastu. Pemberian dari Allah yang diterima itu ternyata lebih dari kebutuhan, itu bastu. Kebalikan dari al-bastu itu al-qabdu. Al-qabdu itu digenggam, ya, dikekang. Keinginannya ini, tapi keinginan sekian tapi hanya diberi sekian, itu qabdu namanya. Lah di sini menggunakan pendekatan al-man'u. Innama yu'limukal man'u. Sesungguhnya yang menyebabkan Anda merasa tidak enak, sakit tatkala permohonan itu ditolak, man'u, tidak diberi sesuatu, karena tadi sudah menjadi watak dasar manusia. Kalau keinginan tidak tercapai, permohonan tidak dikabulkan, itu kecewa. Lah kecewa itu yuklim. Orang kecewa itu mesti sakit. Tapi sebenarnya kenapa penolakan itu membuat Anda merasa kecewa atau sakit? Niku ternyata penyebabnya li adami fahmika anillah, karena tidak adanya sebuah pemahaman yang tepat tentang Allah di dalam soal penolakan ini. Nggih ngapunten, enten lare alit sakit bentar, entah sakitnya apa, oleh dokter pantangan anak ini makan jeruk misalnya, minta kepada orang tuanya suruh belikan jeruk, nangis. Orang tuanya ada uang untuk beli jeruk, bahkan yang namanya buah jeruk begitu melimpah ruah banyak, tapi tiang sepuh kalau wau mboten serta merta
nuruti keinginan si anak yang sedang sakit karena pertimbangan petunjuk dokter lek lare niki mengkonsumsi jeruk maka berakibat sakitnya makin parah. Maka orang tua yang bijak, yang kasih sayang kepada anak, meskipun uang ada, tidak ada susahnya untuk membelikan jeruk, apalagi hanya sebutir 2 butir. Apakah kemudian dianggap penolakan tiang sepuh ngeten niki, dianggap perbuatan sadis, kejam, mentolo sampai hati kepada anaknya? Tentu tidak. Justru berangkat saking kasih sayangnya seorang tua kepada anak, maka rela pada saat itu meskipun yogane niki nemen kepingine buah jeruk niku, tapi mboten dipun parengaken. Bukan karena pelit, bukan karena bakhil, bukan karena tidak sayang, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Itu sebagai ilustrasi untuk memudahkan memahami ini, hubungan antara orang tua dan anak. Kembali kepada materi yang sedang dibahas adalah hubungan antara Allah Al-Khaliq dan makhluk yang diciptakan, antara Allah Rabbul Alamin, zat yang menciptakan dan yang merawat alam semesta ini dengan perawatan yang amat sangat terukur, yang diantara al-alamin itu adalah manusia. Kemudian Allah tidak mengabulkan permintaannya, tapi menolak, kemudian membuat kecewa. Maka kekecewaan itu karena kurangnya pemahaman yang utuh terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Keranten menika para jamaah rahimakumullah, kalau berangkat dari dasar akidah selesai. Kenapa dikatakan selesai? Sebab kita sedaya sampun meyakini bilih sedaya ingkang lumampah yang terjadi ini tidak akan menyimpang dari garis kondok dan qadar Allah. Itu sudah melekat. Tapi pada saat kita menyikapi kondok dan qadar, seringkali hati kita ternyata masih termakan oleh provokasi kanan kiri, sehingga nilai-nilai keikhlasan menjadi ternoda. Itu yang dimaksud. Maka disebut innama yu'lim kalman'u, karena li adami fahmi ka'anillahi fi. Nah, sudah barang tentu kita menyikapi antara al-man'u dan atta, pemberian dan penolakan adalah dua hal yang sama. Dua hal yang sama. Despundi niku berangkat saking sifat kasih sayange Allah dhateng kawulane, sing kasih sayang niki mboten dibatasi ruang dan waktu. Tahun wingi aku disayang karo Gusti Allah, tahun saiki disia-sia. Enggak. Itu enggak bener banget itu. Hanya bentuk kasih sayangnya itu ditajalikan oleh Allah, dimunculkan oleh Allah dengan keputusan kondok qadar yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu monggo kita belajar menyikapi kedua-duanya, sebab itu sudah menjadi sunatullah. Boten mungkin teng donya niki urip niki kok keinginan kita
keturutan melulu niku mboten mungkin. Begitu pula sebel melulu mboten. Tapi sudah tentu terjadi antara al-man'u dan atok itu silih berganti. Nah, oleh karena itu dalam surat Alam Nasrah Laka Sadrak niku kan bukan dibalik dan sesudah kesulitan itu ada kemudahan, tapi di situ menggunakan inna ma'al usri yusra. Ma'a itu artinya bersamaan, dan itu pun dimulai dengan ada takkid inna, bahwasanya sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu pasti di situ ada kemudahan. Diulang lagi, malah diulang lagi. Nah, oleh karena itu kemudian kalaupun praktek keseharian kita niki dereng saged mapan seperti itu, masih muncul saja yang namanya keluh ditambah kesah. Keluh ditambah kesah itu adalah memang watak dasar sing dititipaken dening Gusti Allah dhateng kula panjenengan supaya urip niki ada upaya untuk mengelola watak niki, memanage, tidak mengikuti begitu saja, tapi dikelola. Tentu pengelolaan itu dengan kawalan agama. Di antara tiang agama adalah dari aspek tazkiyatun nufs utawa istilah tasawuf itu. Ngaten. Sebab disebut watak dasar niku pancen nggih. Nggih, ya napa wong wis disebutno teng Al-Qur'an. Innal insana khuliqa halu'a. Saktemene manusa iku diciptakan halu'a, memiliki watak keluh kesah. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita tentang etika bernarasi. Karena halu'an ini sifat sing negatif, dengan tanda kutip negatif, maka lafadz khalaqa niku dipola dengan istilah mabni majhul. Mabni majhul itu pelakunya disembunyikan. Andaikan nggak disembunyikan, maka bunyinya khalaqallahu, Allah yang menciptakan, tapi kalimat lafadz Allahnya itu sengaja disembunyikan. Meskipun sebenarnya diciptakan apapun, halu'a atau syakura, itu kan semua dari Allah. Tapi untuk hal-hal yang memang berkonotasi negatif, ini sebagai sebuah etika bernarasi, ujaran di dalam Al-Quran itu menggunakan istilah mabni majhul. Nah, itulah kemudian muncul ada tata krama berbicara. Innal insana khuliqa halu'a. Memang bentuk halu'anya seperti apa diterangkan lebih lanjut. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Lek ketinggor hal sing gak nyenengke, keelekan, jajuan, Rasulullah masyaallah jajuan. Tapi giliran wa idza massahul khairu manu'a, kalau kebetulan terkena hal-hal yang baik justru ditutup-tutupi. Ibarat petani mungkin gagal panen,
Tonggo sak kampung ngerti kabeh dikandani. Tapi ketika usahae berhasil, narolah panen 3 ton, ya lumayan oleh sak liwetan. 3 ton itu sebutannya lumayan oleh sak liwetan. Mbuh dandange sak pira. Ini manu'a. Jadi ketika terkena hal-hal yang tidak disukai itu disebarluaskan sedemikian rupa. Jadi Allah dilaporkan kemana-mana. Nah, sikap seperti ini ternyata ada pengecualian. Meskipun al-insan ini manusia seluruhnya. Dalam kajian usul fikih itu disebut lafadz am, mencakup setiap manusia siapapun. Tapi kemudian ada pengecualian illal musallin, kecuali orang-orang yang sudah sholat. Orang-orang yang sudah sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, sudah mudawamah, sudah istiqomah, memaknai arti sholat itu dohiron wa batinan, maka dengan sendirinya akan mampu mengelola hati sehingga tidak menjadi orang yang keluh kesah. Kalau menerima hal-hal yang tidak disenangi kemudian kecewa, kemudian kalau menerima hal yang disukai ditutup tidak, tapi justru disikapi dengan cara yang sama antara al-man'u dan al-atok itu tadi. Niki para jamaah dadi intine nggih, pertama kula panjenengan kedah sikoh billah. Sikoh itu artinya percaya betul terhadap Allah, kalau Allah itu maha kasih sayang. Jangankan kepada hambanya yang mau taat seperti kita-kita yang sudah dikehendaki oleh Allah bisa menerima kebenaran, menerima kebaikan dan melaksanakan kebaikan. Sedangkan hambanya yang masih belum taat saja, Allah tidak pernah melupakan mereka. Itu memantapkan sifat sikoh namanya, sifat sikoh. Mboten kok sidik-sidik wis curiga nang Gusti Allah. Suudzon naudzubillah. Iki karepe ya apa Gusti Allah ya? Tak perjuangno kaya ngene kok cek gak beres. Wis diupayakno ngenean. Akhirnya Allah menjadi tertuduh. Ini. Nah ini tentu semua ini adalah perilaku hati, tidak bisa diterka dari luar oleh siapapun. Nah disinilah pentingnya pilar yang namanya al-ihsan yang diejawantahkan dalam kajian tasawuf ini, karena kalau faktor syariatnya, tata laksana ibadah lahiriah itu ada aturan-aturan normatifnya. Lek salah ya ketok salahe, pembetulannya gampang. Itu. Lah, sholat ini ternyata memiliki daya tangkal keluh kesah kita. Bagaimana halnya kita sudah sholat kok keluh kesah terus menyertai kita? Itu persoalannya adalah sholat sing kula jenengan tindakaken niki masih harus dikaji ulang tentang aspek kesungguhan dari sisi syariat lahiriahnya maupun hakikat batiniahnya. Jangan-jangan nuwun sewu sholate niku ijek gambar. Itu sebab
Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 23 nggih. Niku wau dipun terangaken innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, kecuali orang-orang yang sholat, mereka yang sholatnya sudah daim. Daim itu mudawamah, istiqomah. Lah, kalau kemudian kita jadikan barometer diri kita, jangan membuat orang lain, itu bahaya, karena sifatnya memvonis. Tapi diri kita, salate wis kok keluh kesae ya gak mari-mari, itu berarti kualitas salat kita ini masih perlu ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan? Apa maghrib 3 rakaat kemudian menjadi 13? Tentu tidak. Malah kacau ditambah balau kalau begitu. Wong itu tatanan normatif, gak oleh kurang gak oleh lebih. Yang perlu ditingkatkan adalah hakikat dari sholat itu sendiri. Keranten kulu ibadatin lahu suwarun dohiroh wa hakikotun batinah. Setiap aktivitas ibadah ritual niki mesti wonten bentuk gambar-gambar dohir lan wonten hakikat batin. Gambar dohir kita pelajari melalui fikih, tata cara lahiriah. Itu penting, jangan dianggap tidak penting. Akan tapi harus dilanjutkan masuk pada hakikat batin. Misalnya begini, niki mungkin sering kula gawe contoh. Nalika salat, ngawali salat diawali dengan takbir. Pada saat takbir yang disebut takbiratul ihram niku disertai ngangkat tangan. Cara nih Allahu Akbar. Kita bukan saja harus melaksanakan angkat tangan Allah sambil membaca Allahu Akbar, tapi harus kita tingkatkan makna dari angkat tangan itu sendiri. Dan ternyata makna dari angkat tangan itu, hikmah yang ada di pensyariatan angkat tangan yang disebut dengan hikmatut tasri, itu angkat tangan itu melambangkan ketaatan yang paripurna. Tiang niku nempun angkat tangan niku artinya pun menyerah total, tidak akan melakukan perlawanan. Wong pun angkat tangan, penyerahan secara total sebagai simbol pernyataan bahwa tidak akan melakukan perlawanan. Itu makna dari angkat tangan. Belum lagi kalimat lafadz yang harus dibaca satu persatu, baik itu bacaan wajib maupun bacaan sunnah seperti Fatihah dan lain sebagainya. Bahkan sebelum Fatihah wonten doa iftitah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh banyak sekali beragam. Ya, untuk mengatakan ini yang wajib dibaca dan ini yang tidak dibaca, itu ulama fikih yang gula wentah, sehingga menjadi muncul ada rukun qauli, surat Fatihahnya nggak boleh ditinggal, tapi yang sunnah wajah tu wajhiyah dan seterusnya misalnya. Itu kita tidak mendapat rincian langsung dari Rasulullah, itu kerja dan karya ulama-ulama fikih. Tapi tasawufnya masuk pada ranah hakikatnya. Dari situ akan berkualitas nanti. Akan berkualitas. Gitu. Tawaf ketika umroh maupun haji, aturan fikihnya jelas, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad arahnya, diakhiri di Hajar Aswad. Tapi kenapa harus seperti itu?
Itu masuk pada ranah hikmatut tasri. Gitu. Jadi ya sudah terlanjur disebut salah satu di antara contoh yang harus kita dalemi kajian-kajian ibadah adalah tawaf, bahwa tawaf itu melambangkan perjalanan hidup manusia. Karena itu dimulai dan diakhiri di tempat yang sama. Dimulai arah Hajar Aswad dan diakhiri di situ. Dimulai dan diakhiri di tempat yang sama. Itu gambaran hidup manusia. Kita sebenarnya semua ini para jamaah sekalian sedang berjalan. Kita hidup di dunia ini sedang berjalan. Menuju mana? Menuju awal kejadian kita. Kita dulu tidak ada, sekarang ada, dan pada akhirnya nanti akan tidak ada lagi. Nah, jadi itu nggon mana? Kalau sudah sampai sini ya sudah selesai. Kontrak hidup sudah selesai. Lintasannya berbeda-beda. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 7 minggu, 7 bulan. Kadang 2 jam selesai, tergantung. Sebab itu sudah jatah dari Allah. Nah, ini bukan sekedar cara, tapi kenapa? Itu. Ini yang saya maksud peningkatan kualitas sholat. Sebab dengan sholat yang kita lengkapi pemahamannya dari aspek dohir dan batin, kita akan mampu untuk mengelola hati sehingga kita menerima ketentuan Allah meskipun tidak sesuai dengan harapan. Kita tidak menjadi jazua. Dan ketika kita menerima sesuai dengan harapan juga tidak manua, nggak menutup-nutup, tapi ya disyukuri sesyukur-syukurnya. Iya kan? Bagaimana tidak syukur? Kalau kita petani, kita hanya bisa mencangkul, mengelola lahannya, memupuk, tapi tidak bisa membuat subur, nggak bisa membuat bibitnya, nggak bisa membuat bunga dan buahnya. Itu semua kita serahkan kepada Allah. Itu saja kalau tidak kita kawal, ya akhirnya yang menjadi ukuran adalah teknik lahiriahnya. Ya bagaimana tidak panen 3 ton, pupuknya saja sekian. Nah itu kalau masuk pada ranah hakikat ya cukup membahayakan. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, ada ungkapan begini: rubbama fatahalaka babut ta'at wa ma fatahalaka babal qabul. Terkadang Allah Ta'ala telah membuka pada diri kita pintu ketaatan, pintu kepatuhan. Kalau kita diperintah sholat, diperintah birrul walidain, diperintah dermawan, diperintah melakukan kebaikan, itu namanya kita dibukakan oleh Allah pintu kepatuhan. Tapi wa ma fatahalaka babal qabul, tetapi belum tentu Allah membukakan pintu diterima. Nah, oleh karena itu amal ibadah semua saja yang kita lakukan, apapun bentuknya, itu baru akan bernilai ketika ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan penerimaan ini tidak ada standar yang baku, sebab ini hak 100% itu hak Allah untuk menerima atau tidak menerima. Ini artinya agar kula lan panjenengan niki lajeng boten ngandalaken ibadah. Sing diandalaken adalah kasih sayang Allah. Sehingga ibadah dengan kualitas yang rendah, dengan kuantitas yang pas-pasan, kita berharap kasih sayang Allah turun sehingga kiranya untuk
diterima. Tapi kepastian jangan, sekali lagi jangan. Oh, nek ibadahku ngene wis mesti ngene. Bahaya. Bahaya pol wis. Kalau memastikan itu. Rubbama fatahalaka babal taat wa ma fatahalaka babal qabul. Terkadang Allah sudah membukakan pada kita pintu kepatuhan sehingga kita patuh. Tapi wa ma fatahalaka babal qabul. Tetapi belum tentu Allah membukakan pada kita pintu diterimanya amal itu. Makanya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ketika ditanya ayul afdal indaka, endi amal sing paling utama mungguh jenengan? Dijawab, bagiku amal sing paling utama adalah amal yang diterima oleh Allah. Bukan menunjuk jenis amalnya, tapi adalah yang ditunjuk sebagai amal yang utama adalah yang diterima oleh Allah. Lebih ekstrem lagi, warubama kondo alaika bidan bi fakana sababan fil usul. Bahkan terkadang Allah memutus mengkondok kamu melalui sifat dosa, tapi ternyata dosa itu menjadi sebab kamu sampai kepada ridha Allah. Ya, ini tentu ini ekstrim. Dan penjelasannya butuh waktu, tapi hanya saya potong di sini saja supaya tidak menjadi pemahaman bahwa dosa kok menjadi penyebab sampai kepada Allah. Itu kalau yang dilihat dosanya itu salah besar. Tapi keputusan Allah kita berbuat dosa itu sudah menjadi keputusan. Tapi ketika kita menyikapi dosa ini, bisa saja dengan sikap kita ini kita bisa sampai kepada Allah. Sementara yang dikondok Allah ibadah, salah cara menyikapi, terhalang sampai kepada Allah. Di situ para jamaah, jadi ampun dianggap kajian tasawuf kok mbulet, angel, mboten. Niki olah hati mawon karek geser. Cara memandangnya seperti ini, kemudian sebaiknya seperti ini dan seterusnya. Intinya adalah jangan bersandar kepada amal kita, tapi bersandarlah kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bulan depan minggu kedua kita lanjutkan dari makalah ini dan kemudian kita kembangkan lagi untuk sebagai penjelasan penunjangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal masjid mu'ammaran bi ibadikas shalihin. Bi jahi sayyidil mursalin la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.